action, let's go. trouble 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sejarah singkat Bandung Lautan Api. Tugas praktek IPS bab 4. Lautan Api adalah peristiwa bersejarah pada 24 Maret 1946 ketika rakyat Bandung membakar rumah mereka sendiri untuk mengusir tentara sekutu. Peristiwa ini merupakan bagian dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Bandung Lautan Api diabadikan dalam berbagai bentuk seni seperti lagu dan film. Monumen Bandung Lautan Api juga dibangun untuk memperingati peristiwa ini. Monumen Bandung Lautan Api sendiri berada di lapangan Tegalega, Bandung. Lautan Api menjadi istilah yang terkenal setelah peristiwa pembumian hangusan tersebut. Jenderal A.H. Nasution adalah Jenderal TNI yang dalam pertemuan di Regensweg, sekarang Jalan Dewi Sartika, setelah kembali dari pertemuannya dengan Sultan Syahrir di Jakarta, memutuskan strategi yang akan dilakukan terhadap kota Bandung setelah menerima ultimatum Inggris tersebut. Istilah Bandung Lautan Api muncul pula di Harian Suara Merdeka tanggal 26 Maret 1946. Seorang wartawan muda saat itu, yaitu A.J. Bastaman, menyaksikan pemandangan pembakaran Bandung dari Bukit Gunung Leuti di sekitar Pamengpu, Garut. Dari puncak itu, A.J. Bastaman melihat Bandung yang memerah dari Cicadas sampai dengan Cimindi. Kronologi 1. Rakyat Bandung marah atas ultimatum sekutu yang memerintahkan mereka menyerahkan senjata dan mengosongkan kota. 2. Dalam kurun waktu 7 jam, rakyat Bandung membakar rumah mereka dan meninggalkan kota menuju pegunungan di selatan. 3. Pertempuran sengit terjadi, terutama di desa Dayuh Kolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. 4. Dalam pertempuran tersebut, Muhammad Toha dan Moh Ramdan, 2 anggota milisi BRI atau Barisan Rakyat Indonesia, gugur. Berdasarkan kesaksiannya yang tertulis dalam Sekitar Perang Kemerdekaan Jilid 3, Diplomasi Sambil Bertempur 1977, A.H. Nasution akhirnya mengambil jalan tengah. Pada siang 24 Maret 1946, ia memberikan 4 perintah Panglima Divisi 3 TNI. Salah satunya, instruksinya adalah membumi hanguskan seluruh bangunan yang ada di Bandung. Rakyat mulai diungsikan. Sebagian besar bergerak dari selatan rel kereta api ke arah selatan sejauh 11 km. Gelombang pengungsian semakin membesar setelah matahari tenggelam. Pembumi hangusan Bandung pun dimulai. Sebelum meninggalkan rumah, warga berbondong-bondong membakarnya terlebih dahulu. Sementara itu, pasukan TNI punya rencana yang lebih besar lagi. Semula TNI berencana melakukan pembakaran total pada 24 Maret 1945 pukul 24.00. Namun, rencana itu tidak berjalan mulus karena pada pukul 20.00 dinamit pertama telah meledak di gedung Indesce Restoran. Lantaran tidak sesuai rencana, pasukan TNI melanjutkan aksinya dengan meledakkan gedung-gedung dan membakar rumah-rumah warga di Bandung Utara. Malam itu Bandung terbakar. Peristiwa itulah yang kemudian dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api 1946. Angkatan Perang RI merespons dengan melakukan penyerangan terhadap markas-markas sekutu di Bandung bagian utara, termasuk Hotel Homan dan Hotel Prengair yang menjadi markas besar sekutu. Invasi tersebut dilakukan pada malam hari 24 November 1945.
Selang 3 hari, tepatnya 27 November 1945, Kolonel McDonald selaku Panglima Perang Sekutu sekali lagi menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat Mr. Datuk Jamin. Rakyat dan tentara diperintahkan segera mengosongkan wilayah Bandung Utara. Peringatan yang berlaku sampai 29 November 1945 pukul 12.00 itu harus dipenuhi. Jika tidak, Sekutu akan bertindak keras. Ultimatum kedua itu pun tidak diajukan sama sekali oleh Tentara Republik Indonesia atau TRI. Alhasil, beberapa pertempuran terjadi di Bandung Utara. Pos-pos Sekutu di Bandung menjadi sasaran penyerbuan. Pada 17 Maret 1946, Panglima tertinggi AFNI di Jakarta, Letnan Jenderal Montagu Stopford, memperingatkan kepada Sultan Syahrir selaku Perdana Menteri RI agar militer Indonesia segera meninggalkan Bandung Selatan sampai radius 11 km dari pusat kota. Hanya pemerintah sipil, polisi, dan penduduk sipil yang diperbolehkan tinggal. Syahrir memerintahkan kepada Panglima Komandemen Jawa Barat Jenderal Mayor Didi Kartasasmita dan Kolonel Abdul Haris atau AH Nasution untuk menuruti ultimatum tersebut. Sang Perdana Menteri ingin TRI bersikap taktis karena menyadari besarnya kekuatan Sekutu. Sejarah singkat. Penyebab terjadinya Bandung Lautan Api sendiri bermula pada kedatangan Sekutu dan Nica di Indonesia yang terjadi setelah Jepang menyerah kepada Sekutu. Pada 16 Agustus 1945, saat rombongan dari perwakilan Sekutu sedang berada di Tanjung Priok, Jakarta, rombongan ini dipimpin oleh Laksamana Muda W.R. Patterson. Pasukan yang pada awalnya menjadi Sekutu ini disambut baik oleh masyarakat. Namun dengan kemunculan Nica yang kemudian membuat Indonesia curiga. Nica yang memberikan senjata kepada bekas anggota Koninklijke Nederlands Indisch Leger, KNIL. Satuan KNIL ini kemudian dibebaskan oleh Jepang dan bergabung dengan Nica. Penyebab terjadinya peristiwa ini sendiri dimulai pada 12 Oktober 1945 mengutip dari kemendikbud.go.id. Brigade McDonald yang datang bersamaan dengan pasukan Sekutu. Ketika itu Sekutu meminta senjata api yang dimiliki penduduk untuk diserahkan, kecuali kepada polisi dan tentara keamanan rakyat TKR. Orang-orang Belanda di kamp tahanan yang baru saja dikeluarkan mengacaukan keamanan hingga akhirnya menjadi bentrokan antar Sekutu dan TKR. Tanggal 24 November 1945, TKR kemudian mulai menyerang markas Sekutu di Bandung bagian utara. Serangan ini sendiri dilakukan di Hotel Homan dan Hotel Pranger. Selain di Bandung, aksi serupa juga terjadi di Surabaya, Manado, Sukabumi, Medan, Ambarawa, dan Biak. Pasukan Inggris bagian dari Brigade McDonald yang tiba di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945 dan dari semula sudah bersih tegang dengan pemerintah RI. Mereka kemudian menuntut agar semua senjata api yang ada di tangan penduduk, kecuali TKR, diserahkan kepadanya. Orang-orang Belanda yang baru saja dibebaskan dari kamp tawanan kemudian mulai melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan. Akibatnya, bentrokan bersenjata kemudian di antara Inggris dan TKR.
Tentara Inggris kemudian mulai menyerang sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran terbesar ini terjadi di desa Diokolot, sebelah selatan Bandung, di mana terdapat sebuah gudang dengan amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran itu, Ramdan dan Muhammad Toha sebagai dua anggota milisi BRI, Barisan Rakyat Indonesia, turun dalam suatu misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha yang meledakkan gudang tersebut dengan dinamit. Gudang ini kemudian terbakar dan meledak bersamaan dengan kedua milisi tersebut di dalamnya. Staf pemerintah Kota Bandung kemudian tetap tinggal di dalam kota. Demi menjaga keselamatan mereka, maka pada pukul 21.00 itu juga ia turut serta dalam rombongan yang mengevakuasi dari Bandung. Malam tanggal 21 November 1945, TKR serta badan-badan perjuangan melancarkan serangan kepada kedudukan Inggris bagian utara, termasuk di Hotel Homan serta Hotel Pringger yang mereka gunakan sebagai markas. 3 hari setelahnya, McDonald kemudian menyampaikan ultimatum pada Gubernur Jawa Barat agar Bandung Utara segera dikosongkan oleh penduduk Indonesia, termasuk dari pasukan bersenjata. Ultimatum tentara sekutu agar Tentara Republik Indonesia (TRI) sebagai sebutan bagi TNI pada saat itu untuk meninggalkan kota Bandung kemudian mendorong TRI dalam melakukan operasi Bumi Hangus. Para pejuang pihak Republik Indonesia tidak rela jika kota Bandung kemudian dimanfaatkan oleh pihak sekutu serta Nica. Keputusan ini sendiri diambil untuk membumi hanguskan Bandung melalui Musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Priangan MP3 di hadapan semua kekuatan perjuangan pihak RI. Hingga akhirnya pada tanggal 23 Maret 1946, Kolonel Abdul Haris Nasution sebagai Komandan Divisi 3 TRI mengumumkan hasil musyawarah ini dan memerintahkan evakuasi kota Bandung. Pada hari yang sama, rombongan besar penduduk Bandung kemudian mengalir panjang meninggalkan kota Bandung dan malam itu pembakaran kota tersebut segera berlangsung. Bandung yang pada saat itu sengaja dibakar oleh TRI serta rakyat setempat dengan maksud agar sekutu tidak menggunakan Bandung sebagai markas strategis militer. Di mana-mana asap hitam mengepul membumbung tinggi hingga semua listrik mati. Sejak saat itu, kurang lebih pukul 24.00 Bandung Selatan telah dikosongkan dari penduduk dan TRI. Tetapi api masih membumbung membakar kota, sehingga Bandung pun menjadi lautan api. Pembumi hangusan Bandung ini dianggap sebagai strategi yang tepat dalam perang kemerdekaan Indonesia karena kekuatan TRI serta milisi rakyat tidak sebanding jika dibandingkan dengan kekuatan pihak sekutu dan Nica yang berjumlah besar. Setelah peristiwa ini berlangsung, TRI bersama milisi rakyat kemudian melakukan perlawanan secara gerilya dari luar Bandung. Peristiwa ini menghilami diciptakannya lagu Halo Halo Bandung, yang nama penciptanya masih menjadi bahan perdebatan. Beberapa tahun setelahnya, lagu Halo Halo Bandung secara resmi ditulis dan menjadi kenangan akan emosi yang para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia alami saat itu. Menunggu untuk kembali ke kota tercinta mereka yang telah menjadi lautan api. Tokoh
Bandung Lautan Api 1 Kolonel A.H. Nasution merupakan pimpinan divisi 3 yang mengadakan pertemuan pada 23 Maret 1946 dan memberikan instruksi untuk mengevakuasi warga kota Bandung. 2. Muhammad Toha berperan pimpinan perjuangan di Bandung Lautan Api, mendapatkan tugas untuk menghancurkan amunisi dan senjata sekutu di gudang senjata. 3. A.T. Bastaman merupakan wartawan muda yang menulis laporan tentang peristiwa bersejarah ini untuk koran Suara Merdeka. 4. Didi Karesimita sebagai Panglima Komandan Jawa Barat, ia berperan penting dalam negosiasi. Ia sempat dipanggil ke Jakarta untuk menemui Sahadri dan pemerintah untuk mengkondisikan agar Tri mundur dan Bandung Selatan. 5. Suharto Sahadri. Saat itu Sahadri merupakan Perdana Menteri Indonesia. Ia berperan penting dalam garis koordinasi dengan para pimpinan pasukan di Bandung, termasuk pemerintahan A.H. Nasution dan Karistima untuk menuruti ultimatum dan sekutu. 6. Muhammad Endang Kearmas merupakan orang yang merobek bendera Belanda pada peristiwa Bandung Lautan Api 19. Kesimpulan, peristiwa Bandung Lautan Api diperingati setiap tahun pada 24 Maret. Tujuan pemerintah nasional termasuk untuk mengenang peristiwa Pagosang Kota Bandung agar tidak dikuasai oleh penjajah. Dampak peristiwa ini menjadi tonggak bersejarah dalam pertahanan kemerdekaan RI. Peristiwa berpengaruh dalam perjalanan sejarah Indonesia. 3. Peristiwa ini menjadi bagian dari upaya dipolemikan mengarah pada konversi meja bundar. Sekian penjelasan singkat dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.